Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Mujahid Ponpes Panti Asuhan Ulul Albab Pusat 1. Bertepatan dengan tanggal 20 bulan Rajab 1446 Hijriah atau tanggal 20 Januari tahun 2025. Kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan menjawab atau Buya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santri. Ini dari apa hari ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Buya boleh atau tidak kalau mau sedekah niatnya banyak? Contoh sedekah 5 juta niatnya untuk almarhum A, almarhum B dan seterusnya. Jawabannya boleh. Boleh jawabannya. Ya. Jadi kalau kita berinfak dan bersedekah berapapun ya yang kita lakukan, boleh minta doa dan banyak niatnya. Nah, santri rahimakumullah berbicara tentang besar dan tidaknya sedekah kita. Itu dilihat dari persentase ya kita selaku al-mulku yang memiliki. Nah, contoh, ada seseorang ya Fahri berinfak misalkan 5 juta. Nah itu belum tentu besar Pak, karena dia uangnya puluhan miliar gitu ya. Ya 5 juta dibandingkan dengan puluhan miliar kan sangat sedikit. Yang keduanya, ada orang yang datang ke BMT, ke panti kita, ke pesantren kita, ngasih uang 25.000. Itu bisa menjadi besar karena dia uang punya, memang betul-betul dia punya uang cuma 300.000. Di bank dia tidak punya, di simpanan calengan enggak punya, betul-betul dia punya uang 300.000, dia infak 25.000. Itu sangat besar sekali. Nah, makanya kita selaku penerima baik lembaga ataupun perorangan munfaridah itu namanya, tidak boleh kita melihat nominal. Yang Buya sampaikan itu, wah masih segini maunya banyak kok gitu, nggak boleh. Kita selaku penerima, termasuk kita selaku penerima, misalkan ya mau ngasih ke anak jalanan di perapatan. Nah, berbicara tentang anak jalanan peminta-minta di perapatan, dah itu santri rahimakumullah, agak sedikit Buya nyimpang dikit, tapi ini demi kebaikan. Nggak boleh kita bilang begini, wah kerja tuh ya masa pemuda gitu sehat nggak kerja, kok maunya minta-minta ya. Kita nggak boleh, itu urusan pemerintah dan kita tidak tahu si pemuda itu, mungkin dia sudah nyari kesana kemari kerja tapi susah amat ya, daripada nggak makan mati kelaparan, apa yang dia punya suara cukup bagus dia ngamen, kira-kira begitu. Kita punya prinsip, kalau Buya ya punya prinsip begini, setiap yang minta pasti dia perlu, setiap yang minta pasti dia perlu. Urusan kerja dan sebagainya itu urusan pemerintah, itu lain lagi, karena pemerintah punya kewajiban mengurus rakyatnya yang miskin itu. Nah, kembali ke yang tadi,
Apa hari infak? Gak banyak sih, 10.000. Dipanggillah anak yatim di ulul albab. Sini. Siapa nama kamu? Anu misalkan. Nih apa hari mau infak ya? 10.000. Dengarkan ya oleh kamu. Apa hari banyak cita-citanya. Ya ingin ini. Doakan ya. Berdoalah dia. Justru doa dari orang-orang yang seperti itu, termasuk yang di perapatan itu yang minta-minta. Coba apa hari dengar doanya. Atau siapa yang punya pengalaman. Kita ngasih 2.000 ke orang itu. Cuma 2.000 Pak. Tapi doanya, Den, mak doakan Aden sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mak doakan Aden cita-citanya diijabah. Wah itu doanya. Dan doa orang yang sedang dalam punya istilahnya itu ujian yang berat dari Allah. Kan itu punya ujian yang berat dari Allah. Orang yang di perapatan itu. Apalagi emak-emak dia punya tanggungan. Anaknya, cucunya, suaminya sudah nggak ada dan sebagainya, keluarga nggak ada. Bu ya, ternyata pada kenyataannya banyak para peminta-minta, uangnya banyak, itu mah oknum. Itu mungkin 1.100.000 yang begitu. 1.100.000, kebanyakan memang fuqara rumah sakit. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya lembur, yang dia punya hanya selembar kain koran untuk tidurnya dan tidak punya bantal. Beratapkan langit, beralaskan tanah, dingin sudah tidak terasa. Ya, doanya itu luar biasa Pak. Doa orang seperti itulah justru yang langsung tanpa hijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu ya. Menyangkut tentang itu. Kembali ke yang tadi, mari boleh seperti itu. Nah, ananda semua yang dikasih tentu tadi kemudian ada dalam surat atau bait 103 dikatakan wasolli alaihim. Doakanlah orang-orang yang ngasih. Inna sholataka sakanul lahum. Karena doa kamu itu bagi para pemberi itu adalah jadi ketenangan bagi mereka. Ya, itu menyangkut tentang kita memberi ini boleh ada niat biasa. Boleh. Kemudian yang berikutnya, kita selaku yang dikasih. Ya, yang pertama Buya sampaikan tentang husnuzon ya, berbaik sangka kepada yang ngasih. Kecuali kalau terang-terangan misalkan istilahnya itu jelas itu adalah barang haram, maka tidak boleh kita terima. Ya, kita tidak boleh kita menerimanya. Tidak boleh sama sekali. Termasuk kita juga memberi kepada orang yang jelas-jelas kita memberi digunakan untuk yang tidak baik, seperti di perapatan itu. Ada yang bawa lem aibon itu sampai ngelem itu. Jangan dikasih. Jangan, karena kalau dikasih sudah bisa dipastikan untuk lem. Yang keduanya, kalau kita ngasih memberikan kesempatan dia untuk berbuat baik. Justru kalau tidak dikasih dia akan sadar, kenapa sih orang pada nggak ngasih? Oh ternyata saya pegang lem ini yang haram atau ini yang membahayakan. Dia buang itunya dan orang pada ngasih. Itu berminyak. Jadi harus bersyukur. Kemudian juga kita selaku yang menerima yaitu mendoakan orang yang mengasih. Jadi itu ya Pak ya, jawaban dari Buya berkenaan dengan kita mengasih boleh niat. Nah, ada di garis bawahi oleh Buya Pak Hari juga seluruh santri, termasuk boleh infak, sodako dan sebagainya untuk almarhumah, kecuali zakat. Zakat itu tidak boleh untuk yang sudah meninggal. Saya mau zakat untuk almarhum ayah saya, langsung kita sampaikan, nggak boleh. Apa Buya dalilnya? Idza matabu adama in qata'a amaluhu ila salasun shadaqatun jariyatun ilmun yutafai au waludun solihun yadulahu. Berarti tidak diterima karena dia sudah wafat. Sedangkan zakat itu hasil pekerjaan
Kita orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa menghasilkan uang. Yang sudah wafat itu justru harus dikasih. Zakat itu kan persentase dari kita bekerja. Tapi selain zakat, kurban untuk almarhum almarhumah boleh, infak, sodako, hibah, wakaf boleh. Tapi kalau zakat itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya kita tidak boleh berzakat atas nama almarhum, karena seolah-olah dia itu menghasilkan uang. Kan dia tidak menghasilkan uang. Zakat itu bagi orang yang masih hidup. Nah, maka berinfaklah atas nama almarhumah, bersedekahlah, berkurbanlah, bahkan berhaji. Itu namanya sebagai objek. Tapi kalau zakat itu subjek. Paham? Ya, subjek. Jadi kalau orang bisa berzakat, mengeluarkan zakat, seolah-olah dia masih hidup. Ya, zakat itu ada zakat penghasilan, kan ada zakat pertanian, itu hasil karya seseorang. Sedangkan yang wafat itu sudah tidak berkarya, tetapi justru dikaryai, dikasih, gitu, dikasih. Nah, seperti itu. Makanya ada syariat infak. Apa Bu ya bedanya infak dan sedekah? Sedekah itu bagi seseorang yang belum mampu berzakat. Kalau kalian itu bukan berinfak, bersedekah. Tapi orang yang sudah mengeluarkan zakat, nisab zakat, maksudnya zakat mal, dia bisa berinfak istilahnya. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Akhir-akhir seperti itu.